apa ya, tidak semudah kita membalikkan telapak tangan atau yang lainnya ya. Jadi bagaimana agar seorang guru itu bisa diakui oleh negara ya, diakui oleh masyarakat ya, harus diatur oleh undang-undang ya. Tanpa adanya undang-undang yang mengatur ya, kita tidak bisa diakui ya, seperti itu. Mensyaratkan guru memiliki kualifikasi akademik S1 yang terkait dengan SD. Nah, dulu kompetensi guru sebelum muncul undang-undang guru dan dosen ya, mungkin kompetensi guru SD minimal D2 ya, karena ini untuk pengembangan kompetensi diatur lagi dalam undang-undang guru dan dosen harus minimal S1 seperti itu ya. Dan untuk dosen pun tidak S1, harus S2 minimalnya, kan seperti itu. Ini untuk menciptakan iklim dunia pendidikan yang benar-benar berkualitas ya. Ya, mungkin zaman dulu zaman mungkin saya atau mungkin masih ada dosen-dosen juga yang S1 karena memang kebutuhan banyak, tapi untuk kualifikasi S2-nya belum ada. Makanya guru-guru yang memang sudah, mohon maaf, mungkin yang sudah ASN, pegawai negeri, dosen yang tadinya memiliki hanya D2 dan D2 atau mungkin S1 diwajibkan harus mengembangkan kompetensinya yang memiliki kualifikasi menjadi S1. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan ya, itu juga mengatur tentang tupoksi guru ya, mendidik, mengajar ya, pembimbing, melatih peserta didik usia SD ya. Dan juga ada 10 kompetensi guru lulusan SPG, ada berbagai asumsi tentang landasan programnya. Ini proses pengembangannya ya, bisa dibuka di modul 7.7 ya. Nah, ini jadi ada prosesnya ya. Nah, tugas pokok dan fungsi guru sebagai pendidik, berbagai asumsi landasan program berupa pernyataan-pernyataan yang dianggap benar berdasarkan dugaan ahli, penelitian dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia ya, seperti itu. Asumsi-asumsi ya, seperti itu. Ini proses pengembangannya ya, tapi walaupun itu tidak diatur dalam undang-undang ya. Kompetensi guru yang sudah pernah ada seperti 10 kompetensi guru lulusan SPG. Silakan dicari 10 kompetensi lulusan sekolah pendidikan guru ya. Dulu sebelum ada S1 itu ada SPG, biasanya mungkin guru-guru kita yang sudah purna, sudah pensiun ya, itu rata-rata kebanyakan dari lulusan sekolah pendidikan guru ya, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti diharapkan dalam dalam pengembangan kompetensi guru itu ya, nah bisa ada memiliki kompetensi guru ya, yaitu sebagai instructional leader ya. Nah, Indonesia itu sudah menetapkan 10 kompetensi tersebut ya, yang disebut sebagai instructional leader ya. Yang pertama, memiliki kepribadian ideal sebagai seorang guru ya. Nah, di sini kalau guru itu harus, oh ini pantas kayak jadi guru, seperti itu ya. Memiliki kepribadian ideal, pribadinya ini pantas cocok sebagai seorang guru ya. Nah, pribadi yang seperti apa yang ideal ya? Yang pasti bisa jadi pengayom ya, bisa jadi pembimbing ya, bisa jadi yang mengarahkan siswanya, dan juga memang dilihat dari norma masyarakat. Oh, pantas gitu di guru ya. Dari perilakunya kita sendiri itu yang dinilai ya oleh masyarakat. Yang kedua itu penguasaan landasan pendidikan. Itu harus bisa menguasai landasan pendidikannya, seperti undang-undang Cipdiknas itu
minimal harus bisa memahami tentang undang-undang guru dan dosen dan sebagainya. Menguasai bahan pengajaran. Nah, diharapkan guru itu di Indonesia bisa menguasai bahan pengajarannya. Terus kemampuan menyusun program pengajaran, ya bisa menyusun RPP, bisa menyusun silabus dan pelajaran. Nah, setelah menyusun itu dilaksanakan dan mampu seperti itu. Kemampuan menilai hasil dan proses belajar. Sampai ke 10, kemampuan menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. Nah, kemampuan bekerjasama dengan nah ini guru itu diharapkan bisa bekerja sama tidak hanya dengan tingkat sejawat di sekolah, juga di masyarakat. Bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, dari situ muncul poin ke-1, kepribadian ideal. Dinilai oleh masyarakat itu bagus sebagai orang guru. Nah, bisa melaksanakan penelitian, diharapkan guru itu bisa melakukan minimal ya penelitian itu dilakukan PTK ya, paling kan namanya PTK biasanya kalau teman-teman guru itu sudah baik untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, seperti itu. Nah, profil kompetensi guru itu yang seperti apa sih? Ya tadi diharapkan bisa menjadi instruksional leader ya, pemimpin ya, jadi seorang pemimpin ya, instruksional ya, sesuai dengan arahan. Nah, diatur dalam dokumen profil resminya, yaitu di SK Guru SD ya, SK Guru SD 1 diterbitkan di Ditjen Dikti 2006. Ada juga Permendiknas nomor 16 tahun 2000 tentang standar kualifikasi akademik kompetensi guru ya. Diatur lagi tadi ada Undang-Undang Sidiknas ya. Ada juga Undang-Undang Guru dan Dosen. Ternyata standar kualifikasinya diatur lagi dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 ya, seperti itu. Nah, apa sih standar kompetensi dalam SK Guru SDMI lulusan S1 bagi SD pada tahun 2000. Nah, di tahun 2006 juga ada SK Guru ya. Apa sih standarnya? Standar kompetensi dirumuskan dalam 4 rumpun. Ini ada di 7.9 ya. Nah, ada kemampuan mengenal peserta didik secara mendalam. Nah, diharapkan kompetensi guru itu bisa mengenal karakteristik ya, kemampuan mengenal peserta didik secara mendalam, bisa memahami peserta didik, tidak membeda-bedakan pandai nakal, pandai nurut ya, itu harus disamakan semuanya sebagai siswa, tidak pilih kasih. Penguasaan bidang studi ya, tadi juga dijelaskan ya, di instruksional leader yang 10 itu ya, kemampuan menjelaskan pembelajaran yang mendidik. Nah, diharapkan ya ini jangan sampai pembelajaran kita berikan kepada peserta didik kita itu menjadikan peserta didik kita itu malah tidak baik ya, atau mungkin mengarah ke arah hal-hal yang negatif ya. Kemampuan mengembangkan profesional secara berkelanjutan. Nah, maksudnya di sini mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan itu produktif ya. Mungkin sekarang jadi guru bisa mengikuti nanti ada CGP, pendaftaran kepala sekolah, pendaftaran pengawas dan sebagainya. Nah, setiap rumpun dijabarkan sehingga berjumlah ada 29 kompetensi ya. Ini kalau dijelaskan lagi nanti lebih banyak lagi ya. Nah, sesuai dengan SK Guru Permendiknas nomor 16 ya, itu juga dijabarkan menjadi 24 kompetensi inti ya, ya, yang dikelompokkan berdasarkan kompetensi ajar pembelajaran dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
menurut PP ini kompetensi ini ada terdiri kemampuan pedagogik, kemampuan kepribadian, kemampuan profesional, kemampuan sosial. Ya, di situ. Apa sih pedagogik, apa sih kepribadian, apa sih profesional dan kompetensi sosial? Silakan didiskusikan, ya, dimusyawarahkan. Ya, nanti ada. Nah, ternyata setelah mengacu pada undang-undang tersebut ada kelebihan kompetensi di S1 dibanding dengan D2 PGSD, ya. Mampu mengembangkan potensi siswa sekolah dasar, ini kelebihannya. Mampu melakukan kegiatan untuk mengembangkan substansi dan metodologi dasar keilmuan 5 Mapel SD. Mampu mengembangkan kurikulum secara kreatif dan inovatif. Secara tidak langsung kan pembelajaran materi ilmu yang kita dapat dengan S1 dengan D2 kan akan berbeda ya, karena S1 itu kan tindak lanjutnya dari D2. Jadi semakin banyak keilmuan yang kita dapat, makanya bisa mengembangkan pembelajaran secara kreatif. Di sini tidak tidak membandingkan D2 PGSD itu buruk ya, bisa ya, karena kompetensinya juga sudah bagus. Nah, semakin ditingkatkan lagi, jadi nanti muncul hal-hal yang seperti ini. Ada ya, dulu pun saat rekan-rekan mungkin yang masih D2 itu ya pasti bisa mengoperasikan TIK ya untuk pembelajaran, cuman kan lebih dikembangkan lagi seiring dengan perkembangan teknologi seperti itu. Nah, yang terakhir ini diharapkan bisa menggunakan bahasa Inggris untuk mengembangkan wawasan. Jadi harapannya teman-teman guru juga harus bisa menguasai bahasa asing, tidak hanya bahasa Indonesia saja ya, seperti itu. Apalagi saya yakin di orang Indonesia itu sudah mampu bisa berbahasa minimal paling enggak 4 bahasa. Nah, mohon maaf ya, biasa ini walaupun sudah terpisah jauh, saya kegiatannya di luar, anak masih ngerusuin ya. Sekedar hal sepele minta pulsa ya. Nah, kita lanjutkan tadi. Nah, teman-teman mahasiswa itu minimal harus bisa menguasai bahasa Inggris ya sekarang ya, karena apalagi
muatan lokalnya sekarang ada bahasa Inggrisnya enggak? Ada ya? Ada ya. Minimal kalau nggak ada guru. Ada. Kebanyakan ada yang sekolah nggak ada. Oh, ya yang ada kan minimal harus kalau memang tidak ada guru di bidang bahasa Inggris kan minimal guru SD juga harus bisa minimal yang basic ya, yang dasar kan kayak gitu ya harus bisa memiliki. Tapi guru di Indonesia itu minimal sudah bisa menguasai 5 bahasa menurut saya itu ya. Pertama bahasa utama bahasa Indonesia ya itu hebatnya. Yang kedua bisa menguasai bahasa daerah, bahasa Jawa. Mungkin yang bahasa orang Jawa mungkin juga bisa menguasai bahasa Sunda ya. Ditambah lagi bahasa Inggris walaupun sederhana. Ada lagi 2 mungkin bahasa Melayu ya. Jadi guru Indonesia itu sudah hebat sebenarnya. Sudah memiliki kemampuan 5 bahasa walaupun mungkin masih sederhana ya. Jadi itu hal yang perlu disombongkan ya. Wah, ini harus bisa 5 bahasa kayak bahasa apa ya kayak bahasanya kayak ya. Seperti itu ya. Nah, ada indikator-indikator penguasaan untuk kompetensi guru SD ya. Indikatornya apa aja? Nah, ada kompetensinya, terus juga diatur dalam asesmennya ya. Maaf nanti ini nunggu slide-nya muncul. Nah indikatornya itu ada kompetensinya, pengetahuan dan penguasaan. Caranya bagaimana ya? Ya dilakukan ya dalam tes berbagai bentuk ya. Untuk penguasaan tes dalam berbagai bentuk itu seperti apa? Ya berarti peningkatan kompetensi mungkin ada tes UKG, uji kompetensi guru ya minim paling biasa dilakukan itu UKG ya. Itu UKG kan untuk mengetahui seberapa paham pengetahuan tentang penguasaan akademik. Selain itu sekarang sudah ada CGP, itu kan di asesmen dulu ya, ditanya tentang pengetahuan, nanti disuruh membuat esai dan sebagainya. Nah, nanti setelah itu ada interview. Keterampilan pengamatan untuk kerja tugas asesmennya. Keterampilannya seperti apa biar kompetensi itu ya berarti diamati ini guru itu terampil atau tidak, dan biasanya apa bagaimana yang menilai itu bukan kita sendiri tapi ada penilaian kinerja guru ya, nanti yang dilaporkan oleh kepala sekolah, nanti akan muncul nilai sikap kebiasaan bertindak ya, pengamatan dalam situasional otentik. Unjuk kerja profesional, pengamatan dengan instrumen khusus ya. Profesional berarti kan tadi seperti dengan pembelajaran, supervisi dan sebagainya, itu untuk asesmennya. Nah, itu tentang berbagai macam kompetensi guru yang harus bisa dimiliki. Minimal tadi yang paling bisa mungkin untuk pegangan itu di instruksional leadernya di situ ya. Nah, sampai di slide 11 ini kira-kira ada pertanyaan ataukah ada yang mau didiskusikan, silakan, kita aktif. Nah, tadi kan di mana ya, di sini ada menurut PP ini ya, itu kompetensi guru supaya izin belajar ada PP pedagogik, ada PP kepribadian, ada profesional, ada sosial. Nah, silakan, kira-kira siapa yang bisa memaparkan kompetensi tersebut? Izin bertanya boleh Pak? Monggo. Silakan.
Nggih Pak, mohon izin bertanya nggih Pak. Jadi seperti kita tahu kan program ini ya Pak, sertifikasi untuk guru gitu Pak, keprofesian itu PPG dan lain sebagainya kan sebenarnya sebenarnya diberikan pemerintah itu untuk guru untuk meningkatkan kompetensinya seperti itu ya Pak ya. Ya, tapi betul. kadang kita nggih Pak. Terus tapi terkadang guru-guru itu mengejar sertifikasi itu bukan untuk mengembangkan profesinya nggih Pak, tapi untuk mungkin ininya ya Pak, intensitinya gitu, nggih, materinya ya Pak. Ini ya yang ingin saya tanyakan itu gimana ya Pak, maksudnya menghadapi fenomena seperti itu. Jadi guru biar tidak ini Pak, tidak salah tujuan, istrinya tujuannya itu benar-benar untuk mengembangkan kompetensi Pak, bukan untuk yang lain, karena kadang ada guru yang sudah mendapatkan sertifikasi sudah. Iya Pak. Oke, matur suwun. Monggo silakan yang bisa berargumen. Nah, jadi memang dilematis. Ya, ini susah. Guru diberikan kesempatan untuk melakukan PPG ya. Kalau sekarang kan istilahnya PLPG ya. Tujuannya pemerintah memang bagus untuk bisa mengembangkan kompetensi ya, dan juga lebih bagusnya lagi kan juga diakui bahwa guru tersebut itu profesional. Cuman hal-hal yang memang hasil akhirnya itu kadang tidak sejalan dengan pemikiran kita kayak gitu ya, dan kita atau mungkin dengan orang lain. Nah, barang sertifikasi ya kerjanya pada baik kayak gitu, bukannya mengembangkan kompetensi tapi malah mengembangkan rumah, mengembangkan apa dan sebagainya, tapi mengesampingkan tanggung jawabnya seperti itu ya. Jadi pemerintah juga tujuannya ya satu untuk mensejahterakan guru tersebut ya. Dua, minimal ya tadi menambah kompetensinya dengan hasil sertifikasi, mungkin bisa diharapkan bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya ya. Mungkin yang tadinya S1 bisa ke S2 atau mungkin sampai ke S3. Cuman ya itu kadang kita lupa dengan tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Pimpin ya cara menghadapinya ya. Monggo silakan, ini butuh saran dan diskusi nih dari rekan-rekan mahasiswa ya. Monggo silakan yang mau berargumen. Mbak Vivi ini dinas di mana? Nggih Bapak, pripun Pak? Di mana kerjanya? Di SMP Islam Pak. Oh SMP Islam, oh ya Mbak Vivi ya. Iya kemarin Bu Umi WA saya. Nggih Pak. Nggih Pak, punten. Beliau nyuwun nomornya Bapak, jadi saya kasih, maaf ya Pak ya. Oh, enggak apa-apa. Jadi apa dulu teman-teman PPG bisa berkomunikasi lagi. Ya. Oke, alhamdulillah nyambung silaturahim lagi ya Pak. Nyambung silaturahmi lagi. Makasih. Silakan yang bisa apa ya? Ini saran ya berarti sebenarnya kalau kita menyikapi ya kembali ke diri kita. Coba kira-kira solusinya seperti apa gitu. Barangkali bisa ditampung, bisa kita sampaikan ke kementerian dan sebagainya. Ya. Gitu. Barangkali ada teman-teman di sini yang sudah ikut PPG atau yang jadi CGP ini, guru penggerak. Silakan. Pada kemana ini mahasiswanya ya? Ya, silakan.
Monggo yang mau berargumen, saya persilahkan. Monggo yang lain. Ada Pak Imron, ada Bu Dewi, ada Mbak Mahisa, ada Mbak Ayuni, ada Mbak Rita, ada Mbak Wiwin. Ini pada silakan yang mau berargumen ya. Kira-kira bagaimana sih kita menyikapinya kayak gitu? Monggo Pak Imron. Cek ya. Terima kasih Bapak, mohon izin menjawab pertanyaannya Ibu Vivi. Berkaitan dengan guru-guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi dan pekerjaannya seperti itu saja. Memang ini menjadi fenomena menarik Pak di kalangan kita sebagai seorang guru. Kadang kita merasa iri, kadang kita merasa jengkel, dan tentunya sebagai manusia yang normal kita merasa greget. Kenapa sih sudah diberi fasilitas yang begitu luar biasa oleh pemerintah, pekerjaannya malah lebih hebat ketimbang malah lebih hebat dari guru-guru yang notabene masih mengabdi ataupun yang belum melakukan PPG. Ya. Kalau kita melihat fenomena tersebut, ada tindakan-tindakan yang menurut saya cukup serius, tapi ini berkaitan dengan kemanusiaan, Pak. Dalam artian kita mau ngerutu seperti apa, wong dari dinasnya saja kayaknya nggak ada teguran yang begitu membimbing begitu, Pak. Jadi ini hanya sekedar keluh kesah saja. Jadi kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kita itu menjadi guru niatnya apa? Mengembangkan ilmu, memberikan ilmu, atau mencari kekayaan seperti itu, Pak. Jadi berkaitan dengan itu kita bertanya dulu pada diri kita sendiri. Niat awalnya itu apa? Mau mencari ladang pahala atau bagaimana? Nah, yang kedua berkaitan dengan itu, kadang guru-guru kita itu tidak mendapatkan sokongan dari pimpinan, Pak. Dalam artian seperti ini. Ketika kita akan melakukan terobosan, biasanya guru-guru yang lebih senior itu ngomongnya tidak mendukung, tapi alah kakek mereka temen anggar gue bocah kayak aku itu kayak gitu, Pak. Jadi tidak memberi semangat, tapi malah menurunkan semangat kita, Pak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga berkaitan dengan guru-guru yang sudah bersertifikasi, tapi pekerjaannya seperti itu saja, perlu adanya bimbingan khusus sih sebenarnya, Pak. Dalam artian perlu ada peningkatan kompetensi. Ya, baiklah, kita sekarang sudah memasuki era kurikulum merdeka yang anak-anak disuruh menggali, mengeksplor mata pelajaran melalui internet apa. Nah, justru seperti itu, Pak. Kadang kita itu terkendalanya kenapa yang dapat sertifikasi sampai laptop aja pinjem sama pinjem di sekolah. Itu uangnya buat apa itu loh? Seperti itu. Kadang kan kita terbenturnya seperti itu, Pak. Kenapa sih yang dikembangin bukan kompetensinya, tapi yang dikembangin rumahnya, mobilnya, seperti itu, Pak. Makanya berkaitan dengan hal itu tentu ada pendampingan khusus dari dinas terkait, atau kita perlu ada kesadaran diri. Di sini kan calon guru semua nih. Jadi ayo bersama-sama kita kembangkan potensi diri. Kalau ada kesempatan jangan minder, ikuti saja semuanya. Insya Allah ada manfaatnya. Jadi kita kembali pada diri sendiri, niat awalnya itu bagaimana, seperti itu, Pak. Dari dinas juga perlunya khususnya harus ada tindakan, dalam artian tindakannya yang mendidik, bukan menjustis seperti itu, Pak. Tidak menghukum atau dengan mengancam hal yang negatif, jangan seperti itulah. Tapi minimal ada laporan tersendiri, bukan laporannya yang belum tanda tangan TPG silakan ke Korwil, bukan seperti itu, Pak. Iya. Atau apa seperti itu loh. Jadi ya ini kita sebagai calon guru jadi harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang luar biasa, sehingga nanti ketika kita sudah menjadi orang yang dipercaya oleh pemerintah mengikuti PPG lebih mantap, lebih siap, dan tentunya
bisa dipertanggungjawabkan. Kalau niat pemerintah sih memang baik, meningkatkan kompetensi, meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya, karena selama ini guru dalam lagunya tanda jasa, sekarang jasanya sudah luar biasa seperti itu, sehingga hal tersebut bisa menjadi motivasi kita untuk lebih meningkatkan serta meningkatkan rasa tanggung jawab bahwa keberlangsungan keberadaban bangsa kita terletak pada guru, terletak pada kompetensi yang kita miliki, seperti itu Pak. Betul. Nah, saya mau bertanya Pak, boleh nggak Pak? Boleh, nanti yang jawab teman-teman nggak apa-apa. Ini berkaitan dengan PLPG juga Pak. Berkaitan dengan itu, sekarang kan pemerintah membuka jalur PPG prajabatan. Ya. Nah, itu yang jadi problemanya itu sekarang mahasiswa yang sudah lulus tapi bukan jalurnya itu PPG bisa mengikuti PPG melalui prajabatan. Nah, nasib kita yang sudah menjadi guru dalam artian yang sudah mempunyai tempat di sebuah sekolah itu akan tersingkir dengan seperti itu Pak. Itu dilemanya seperti itu Pak. Jadi ya itu bagaimana mengatasi hal tersebut Pak? Karena kita tahu sekarang itu dulu orang mengejek menantu kalau jadi guru berapa sih gajinya. Sekarang malah orang berlomba-lomba pengen menjadi menantu. Seperti itu. Makanya problema yang luar biasa ini Pak. Terima kasih. Ya, matur suwun Pak Imron ya. Tadi Mbak Vivi sudah disampaikan. Kembali lagi ya, kita niat tujuan kita itu untuk apa? Ya, untuk ibadah atau untuk mencari uang atau harta ya, kayak gitu. Nah, cerita lagi, kemarin saya pergi dengan mahasiswa PGSD juga semester 1. Kebetulan dia dari pondok ya. Dia diamanati sama abahnya, ngomongnya, iya Pak ya. Kalau kita niatnya untuk mencari, kita menjadi guru itu niatnya untuk mencari apa? Mau mencari harta atau mencari berkah kayak gitu. Nah, disampaikan dari guru ge goleti berkah disit. Insya Allah nanti rezeki itu akan mengikuti. Nah, maksudnya berkah di sini ya kita harus benar-benar memantapkan hati kita itu sebagai seorang pengajar. Nah, jangan melihat karena ya mohon maaf tadi nyambung ke pertanyaannya Pak Imron. Jadi jadi guru enak lah nyampe jadi guru baik ya. Jadi itu kan berarti orientasinya sudah ke keuangan ya, ke finansial ya, bukan karena niat untuk memberikan ilmu yang tulus pada peserta didik kita kayak gitu ya. Jadi kembali lagi ke kepribadian kita sendiri, kita niatkan untuk mengajarkan ya, untuk mengajarkan agar bagaimana tadi disampaikan juga ada monitoring lah, pengawasan dari dinas terhadap guru-guru yang mungkin sudah bersertifikasi dan sebagainya ya. Mungkin untuk PNS sudah ada ya. Yang swasta pun sebenarnya sudah ada ya. Setiap tahunnya pasti ada penilaian kinerja guru, angka kredit ya, itu salah satu model tanggung jawab pengawasan dari pemerintah ya. Cuma dalam hal ini juga masih belum bisa maksimal ternyata ya, saya akui ya. Contoh lah yang PKG terus urek-urek terus ngobrol koro dari intinya ya balik lagi ke kemanusiaan lagi ya. Kepala sekolah wis lah ya bareng-bareng melas wis digawe nilai bagus kabeh gitu ya. Biasanya seperti itu ya, karena lebih rasa kemanusiaannya lebih besar gitu. Cuman setelah itu tidak diimbangi dengan hal-hal yang lebih baik lagi ya. Ada PKG penilaian kinerja guru kan tiap tahun dilaporkan. Apalagi kalau untuk yang negeri kan ada angka kredit dan sebagainya ya, itu kan salah satu bentuk program dari pemerintah untuk sebagai mencoba melihat kompetensi gurunya. Nah, mungkin saya juga bisa, mungkin ini sedikit saran juga ya, masukan ya, barangkali teman-teman mahasiswa di sini ada yang kenal atau dengan pemangku kebijakan terutama di dunia pendidikan ya. Dalam dunia kesehatan ya,
kita ambil contoh perawat. Ternyata perawat itu ada surat izin namanya istilahnya apa gitu, surat izin perawat, bukan praktek ya, bukan izin praktek, tapi surat sertifikasi perawatnya itu ternyata ada batas waktunya. Ada batas waktunya 2 tahun, itu harus perpanjang SK. Caranya seperti apa? Dengan melakukan tes lagi, seperti itu. Ternyata di kesehatan itu seperti itu. Nah, mungkin ini di kependidikan bisa diterapkan seperti itu. Ya, atau mungkin guru yang sudah bersertifikasi itu bisa ya membuat penelitian dan mengembangkan seperti itu. Ya. Nah, ini untuk di guru. Tapi kalau untuk di tingkat universitas perguruan tinggi ini sudah memang aturan-aturan untuk dosen itu sudah maksimal ya. Ada progres harus menyusun artikel sekian dan sekian sesuai jenjangnya seperti itu ya untuk di dosen. Tapi untuk di guru memang saya akui sendiri memang belum bisa maksimal seperti itu. Ya, itu makanya kita harus bisa menyikapi dari pribadi kita sendiri. Nggak usah iri ya, nggak usah iri. Insya Allah nanti kita juga akan bisa seperti yang mungkin rekan-rekan lain yang sudah didapatkan kayak gitu. Ya, untungnya sekarang saya yakin guru-guru zaman sekarang itu masih muda-muda semua ya, rata-rata kisaran umur 30, 35 ya, mungkin yang di atas 50 atau 50 lah ini sudah mulai ada yang sudah purna, ada yang mulai itu ya. Makanya ini teman-teman mahasiswa di sini yang masih muda-muda harus semangat, harus bisa mengembangkan kompetensinya, karena saya yakin ke depan kurikulum akan semakin memberatkan dalam arti itu bukan memberatkan ya, tapi akan menguntungkan untuk kita asalkan kita bisa mengikuti teknologi gitu ya, seperti itu ya, intinya kita harus siap ya, harus siap dengan berbagai hal ya, ini yang mudah-mudah. Nah, tadi Pak Imron nanya, sekarang kan ada PPG, PLPG prajabatan, mahasiswa yang setelah lulus S1 harap bisa melanjutkan ke PPG, malah bukan harap lagi, biasanya kalau di universitas negeri malah harus langsung setelah lulus S1-nya harus melanjutkan ke program profesi gurunya PLPG 1 tahun. Nah, ya ini juga kembali ke pemerintah ya. Mungkin bisa saya sampaikan keterbatasan anggaran yang memang untuk pendidikan khususnya untuk guru dan dosen itu masih terbatas ya. Pengennya pemerintah mungkin ya teman-teman yang sudah menjadi guru itu harus bisa mengikuti PLPG semua ya. Sedangkan anggaran pemerintah kalau nggak salah ini hanya dialokasikan sekitar 20-30% aja dari APBN ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih kita menyikapinya ya, makanya dari pemerintah sekarang memunculkan adanya CGP yang untuk sekarang ya, untuk yang sekarang ada CGP. Nah, diharapkan teman-teman guru itu bisa mengikuti, karena nantinya untuk kegiatan PLPG pun tidak harus melalui UKG ya. Nah, itu cara meningkatkan kompetensinya seperti itu ya. Saya pernah bertanya dengan fasilitator CGP ya, Pak, kalau untuk guru swasta gimana Pak? Ya ini untuk guru swasta pertanyaannya. Kalau udah ikut CGP gimana? Ya pastinya satu, ilmunya berkembang. Yang kedua, nantinya untuk di kegiatan PLPG itu mungkin akan diringankan karena beban jamnya JJM-nya itu sudah ada di kegiatan CGP seperti itu ya. Nah, ini memang dilematis, banyak
setelah lulusan S1 yang belum jadi guru sudah ngambil PPG kayak gitu. Makanya kita harus bisa mengembangkan diri kita. Salah satunya itu untuk sekarang ada CGP, ikuti CGP. Nah, lolos alhamdulillah, tidak lolos jangan putus asa, ikuti lagi gitu. Dan pastinya pun dari kementerian tidak semudah memberikan jalan yang lancar untuk teman-teman mungkin mahasiswa S1 yang belum mempunyai tempat pengabdian dan sudah memiliki sertifikat seperti itu. Ada aturan-aturan yang memang harus diikuti juga ya. Nah, biasanya yang baru-baru seperti itu diarahkan untuk ke program yang ditaruh di tempat-tempat pedalaman kayak gitu, SM2T ya biasanya ya, yang di sekolah tertinggal terluar ya, seperti itu biasanya untuk melaksanakan program tersebut gitu ya. Gitu ya, memang kita dilematis. Solusi satu-satunya kita harus aktif dalam kegiatan di kependidikan kayak gitu. Kalau kita tidak mau tertinggal ya kayak gitu. Ya, memang ini kalau barangkali saya ngomong ya, barangkali saya salah ngomong, mohon maaf. Jadi ada yang berargumen ternyata guru itu pekerjaan yang paling bawah di antara pekerjaan-pekerjaan lain. Ya. Terutama untuk kesejahteraan. Nah, guru ini masih walaupun kerjaannya apa ya, memang kerjaan paling bawah dibanding mohon maaf dengan pekerjaan yang memang tidak tertera di KTP. Nah, contoh mohon maaf yang ada di lampu merah ya, ternyata penghasilannya itu lebih besar dari guru. Apalagi mohon maaf kayak kita ya mungkin ya, teman-teman yang mungkin masih mengabdi, masih KTT ya, jebule honore karo kae luwih akeh kae kayak gitu ya. Saya sendiri di SMK itu kadang mikir enak ya, jadi siswa lulus langsung kerja gajiannya 3 juta, gurunya tak kayak ketok ya. Tapi itu niat kita dulu, jangan melihat ke finansialnya. Area hitung-hitungan matematika kata ora cukup ya Pak Imron ya. Tapi area hitung-hitungannya Gusti Allah kok bisa kayak gitu loh. Kan gitu. Ya inilah makanya niat kita diniatkan untuk menjadi guru. Kalau kita sudah terjun ya kita harus diniatkan kayak gitu. Ya walaupun mungkin ada teman-teman yang memang saya masuk kuliah ini untuk menambah wawasan ya, menambah wawasan, meningkatkan kompetensi, walaupun nanti hasil akhirnya mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Lah orang jadi guru nyampen dulu ilmu netok ya, nggak apa-apa itu kita bisa maklumi. Cuman kita yang memang niat untuk menjadi guru ya harus punya cara pandang. Yang jadi guru ya, yang berarti kudu siap dengan berbagai macam hal kayak gitu. Ya, silakan yang lain yang mau berargumen. Silakan. Saya sendiri pun sudah PPG, kalau saya itu terus terang sudah PPG tahun 2000 berapa ya? 2013. Berarti sudah 10 tahun. Nah, sudah 10 tahun PPG. Nah, ya alhamdulillah yang saya dapatkan dari hasil sertifikasi alhamdulillah ya bisa memang untuk kesejahteraan, tapi kita fokuskan lagi bisa seperti ini. Saya bisa bertatap muka dengan teman-teman mahasiswa ini ya karena saya sudah pernah PPG. Alhamdulillahnya di situ. Ya itu diharapkan dari pemerintah kan bisa mengembangkan potensinya sampai ke S1, S2, S3 dan sebagainya. Kayak gitu. Nah,
Makanya tetap semangat untuk teman-teman guru ataupun calon guru kayak gitu. Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan? Kalau tidak, kita sambung lagi ke modul 8. Nah, di modul 8 itu ada wadah ya. Ada forum peningkatan profesionalitas guru ya. Nah, ada wadahnya. Kalau untuk guru kita apa yang paling besar wadahnya? PGRI ya. Persatuan Guru Republik Indonesia ya. Ada lagi muncul PGSI, Persatuan Guru Swasta Indonesia. Nah, cuman organisasi guru terbesar di Indonesia yaitu PGRI ya, seperti itu. Nah, wadahnya kita itu PGRI. Tapi ada yang ikut juga di PGSI kalau yang memang swasta seperti itu. Sebentar ya. Oke. Nah, forum peningkatan, ada peningkatan profesionalitas guru, yaitu berbagai wadah peningkatan profesionalitas dan memilih wadah peningkatan profesionalitas. Nah, selama ini selain PGRI, teman-teman juga kan ada apa ya, MGMP ya, itu wadah profesionalitas guru juga. Nah, itu. Peningkatan profesionalitas guru ada KKG, ada LPMP, Lembaga Penjamin Mutu, ada juga LPTK dan sebagainya. Nah, ada P2KS ya, lembaga forum-forumnya banyak. Makanya selain forum-forum yang resmi yang memang diadakan oleh pemerintah, juga diharapkan teman-teman guru itu mengikuti forum-forum pembelajaran yang lain. Apalagi kan tadi sudah kita sampaikan di depan, sekarang banyak loh seminar-seminar yang memang berhubungan dengan dunia pendidikan. Kita berpikirnya memang mohon maaf ya, mungkin dari segi pengembangan dari teman-teman juga pasti nggak jauh-jauh dari orientasi keuangan atau profit, tapi kan nilai baiknya dari yang mengadakan seminar itu kan bagus untuk kita ambil ya. Ikuti kegiatan seminar, lokakarya dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini harapannya ya. Nah, di situ. Nah, di sini ada yang sering ngikutin seminar-seminar enggak? Yang online kayak gitu. Ada enggak? Ada. Nah, sebenarnya itu sangat bermanfaat untuk kita ya, diikuti ya. Peningkatan profesionalitas guru itu yaitu kegiatan untuk meningkatkan profesionalitas guru ya, kita refleksi pembelajaran. Nah, refleksi pembelajaran itu yang kita sudah ajarkan itu sudah bagus belum, sudah bisa mengena belum kepada peserta didik kita ya, bukan materinya tapi metodenya kita itu memberikan pembelajaran itu seperti apa, berkolaborasi dengan sejawat. Nah,
guru ke aja sampai dewekan apa-apa dewekan kancane dijak ngobrol, nah, berdiskusi bermusyawarah dengan teman-teman guru, aku ngajari kayak gitu bocah angelemen kayak gitu ya. Kita jangan sampai jangan menganggap diri kita itu bisa dan mampu. Tetap harus berkolaborasi dengan sejawat, mengkomunikasikan hasil PTK penelitian tindakan kelas, yaitu berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan mungkin rekan pengawas dan sebagainya. Mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Nah, ini yang paling harus kita laksanakan ini. Ya, mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Kurikulum setiap pasti akan ada perubahan. Nah, perubahan tersebut pastinya nanti bukan hanya tujuannya untuk merubah bagaimana siswa untuk berkembang ya, tapi di situ ada tujuan lain agar rekan-rekan guru itu bisa mengembangkan profesionalitasnya. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan dunia pendidikan, kita akan tertinggal seperti itu. Kita harus bisa aktif ya. Tadi kata Pak Imron, lah kakian reka dari senior kayak gitu ya. Ya mohon maaf, bukannya mendoakan. Suatu waktu nanti teman-teman yang memang seperti itu nanti secara bertahap, secara bergilir itu mungkin akan mengalami kemunduran secara pasif karena tertinggal dengan yang mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Kita tidak tahu nanti ke depan guru akan seperti apa. Yang pasti saya yakin ke depan guru akan lebih baik lagi, kan kayak gitu. Nggak mungkin akan mengalami kemunduran kalau kita tidak ikuti ya. Mungkin tadi yang saya sampaikan, mungkin sekarang nanti ke depan 3 tahun ke depan atau mungkin tahun depan dengan mungkin menteri yang sekarang atau menteri yang baru, guru yang sudah bersertifikasi harus melakukan uji kompetensi lagi setiap 3 tahun sekali, kan kayak gitu. Siapa tahu, dan kita tidak tahu ya. Nah, di situ kita harus bisa mengikuti kurikulumnya seperti apa, mengikuti kegiatan ilmiah. Nah, ini kegiatan ilmiah ya salah satunya ya penelitian, riset paling kecilnya ya. Kalau ada kegiatan KKG itu harus hadir karena di situ kan untuk pengembangan profesi baik nanti tentang silabus dan sebagainya. Berperan serta dalam berbagai kegiatan pendidikan. Nah, ini. Nah, kalau kita jadi guru ya wajib kita harus bisa ikut berbagai kegiatan pendidikan ya. Yang memang itu untuk mengembangkan kompetensi kita. Cuman ya mungkin masih di Indonesia itu ya tidak semuanya masih melihat senioritas ya, masih memandang yang junior itu belum bisa kayak gitu. Nah, ini di Indonesia itu pola pikir yang seperti itu tuh memang harus ditinggalkan ya sebenarnya. Bukan karena dianggap sebenarnya bukan dianggap yang muda itu nggak bisa sebenarnya. Mungkin yang senior takut digantikan oleh yang junior seperti itu. Padahal kan ilmu itu harus diturunkan kan kayak gitu. Nah, tapi mau bagaimanapun ya nanti akan ada saatnya tiba ke kita yang senior, yang junior seperti itu kan. Yang senior juga harus mulai berbagi kan kayak gitu. Nah, apa tadi ada KKG, ada lembaga penjamin mutu pendidik, ada LPMP, ya, ada klinik pembelajaran, ada LPTK, ada PGRI, ada mungkin kursus-kursus ya di luar kedinasan, ya, banyak sekali ya, organisasi ada. Sekarang sudah banyak ada tadi PGRI, ada PGSI, ada IGI, Ikatan Guru Indonesia, ya ada lagi kan kayak gitu, banyak sekarang. Kita juga harus bisa memilih wadah peningkatan profesionalitas, ya, ada wadah penyelenggara kegiatan, ya, syaratnya itu ada wadah penyelenggara kegiatan,
penyelenggara program ada anggotanya, kita masuk ke situ nggak ada anggotanya ya percuma kan kayak gitu. Wadah dengan program terbuka bagi guru, wadah dengan terbuka bagi umum, dan maksudnya terbuka bagi guru dan untuk umum itu ya bisa diterima oleh masyarakat, diterima oleh halayak umum. Nah kita juga harus bisa, saya mau masuk organisasi guru itu, nah, kita pahami dulu itu organisasinya seperti apa, tetap harus bisa memilah dan memilih ya kayak gitu. Nah itu tentang wadah organisasi guru ya. Nah di Brebes sendiri ada kartu anggota PGRI-nya enggak? Secara ada. Ya, secara de facto pokoknya yang masuk dari guru ya berarti gue anggota PGRI ya gue biasanya ya kayak gitu. Nah tinggal mungkin pemangku kebijakan di tingkat itu ya kegiatan-kegiatannya itu dimunculkan kayak gitu ya. Mohon maaf mungkin organisasi kita itu bisa berjalan ya, tapi juga kalau tidak ada dukungan dari pihak eksternal lainnya mungkin akan stagnan seperti itu ya, seperti itu ya, silakan. Wadah untuk peningkatan profesionalitas guru ini sudah selesai, nanti kita nyambung ke modul 8, tapi ini sudah jam 15 menit lagi ya, mohon maaf. Silakan yang mau bertanya, yang mau berargumen, silakan, ada waktu sekitar 10 menit lagi. Di sini yang sudah daftar ke CPG siapa aja? Kalau Pak Imron udah masuk ya Pak ya? Oke. Yang lainnya apa ada yang sudah nyoba-nyoba daftar? Belum ya. Buka SIM PKB-nya. Nah, kalau yang sudah terdaftar ya syaratnya minimal S1 ya. Enggak, maksudnya masa pengajarnya itu 5 tahun. Ya, biasanya ada syarat-syarat pengabdiannya kayak gitu. Mungkin Pak Imron bisa lebih menjelaskan syaratnya ikut CGP apa Pak Imron? Yang pertama terdaftar di Dapodik, Pak. Nah, iya betul. Dapodik, kemudian minimal bisa 5 tahun. Ya. Mempunyai NUPTK. Baik swasta maupun negeri bisa mengikuti semuanya. Yang penting terdata dalam Dapodik gitu aja. Dapodik ya. Dan mengklik link yang sudah tersedia. Mengisi semua pertanyaan dan esai yang disediakan oleh panitia itu aja Pak. Nanti nunggu beberapa bulan ada pengumuman tahap 1, tahap 2, tahap 3 ikut pendidikan. Iya betul. Jadi intinya kita harus aktif ya, harus aktif, terutama yang sudah terdaftar di Dapodik kan kita sudah punya akun SIM PKB-nya. Ya, di SIM PKB-nya itu udah banyak berbagai macam menu, dari mulai menu PLPG, menu kurikulum merdeka, CGP, ya terus dari mulai apalagi implementasi kurikulum merdeka ya, silakan itu diikuti ya, diikuti di situ ya. Apalagi sekarang makanya SIM PKB-nya itu diaktifkan ya. Nanti mungkin kita coba minggu depan kita tunjukkan ternyata di SIM PKB itu yang berhubungan dengan kurikulum merdeka itu ternyata ada semua ya, dari mulai modul, dari dan sebagainya. Apalagi mungkin teman-teman yang sudah mengabdi beberapa bulan kemarin sebelum tahun baru ya mungkin ya, itu nanti tahun ini juga pasti ada. Kita bisa mengikuti implementasi kurikulumnya, kita mengisi aksi nyata dan sebagainya kayak gitu ya. Itu di situ. Jadi
kita diharapkan untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, karena pemerintah juga akan mengetahui seberapa sih keterserapan kurikulum Merdeka itu kepada para Bapak Ibu guru, seperti itu ya. Silakan yang mau bertanya. Ya, Pak. Izin Ya. menanggapi, Pak. Izin bertanya, Pak. Monggo. Ya. Saya Indah, Pak. Indah Rahmawati. Nih, berdasarkan realita yang ada ya, Pak ya. Pengabdian guru itu di naungan apa sih, dinas itu seperti kayak contohnya kemarin itu kan ada P3 apa ya, P3K itu kan dapat di apa sih ikuti seperti kayak di sekolah swasta maupun negeri kayak gitu ya. Tapi berbeda di kemana kayak gitu, Pak. Seperti kayak kemarin ada P3 kemana itu kayak yang kurang keadilan kayak gitu, Pak. Contohnya saja dibukanya seperti kayak teman-teman saya kemarin apa ya, udah adanya persiapan, udah apa, dia kan nggak di swasta, kemudian dibuka itu hanya di itu instansi yang negeri kayak gitu, Pak. Jadi kan adanya suatu kecewaan atau gimana, apa ini nggak adil ya ini dan gitu, Pak. Gimana tanggapannya Bapak kamu? Nggak ada yang seperti itu, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada tanda kutip ya. Enggak, Pak. Jadi yang dipedulikan itu hanya di naungan yang negeri kayak gitu. Yang swasta itu kan ya nomor berapa yang nggak dipeduliin kayak gitu, Pak. Ya. Untuk hal tersebut malah monggo berdiskusi dengan forumnya, disampaikan ke yang punya kepentingan, kepentingan di pendidikan, bisa disampaikan ya kayak gitu ya. Sama ini pengalaman yang dialami oleh istri saya. Istri saya di Kemenag, di swasta ya gitu ya. Nah, mungkin berpikirnya nanti ada saatnya juga kita akan mengalami seperti itu ya. Ya seperti itu. Kalau tanggapan saya mungkin itu kebijakan dari kementeriannya sendiri, mungkin lebih diprioritaskan untuk rekan-rekan yang ada di negeri. Mungkin di dinas pendidikan pun kan dulu sama ya. Saya sendiri di swasta, waktu ada pengangkatan P3K angkatan pertama ini saya tidak bisa, karena memang ada aturan yang mengatur ya, saya sendiri merasa bisa nih dipilih-pilih sih, tapi ada saatnya kita untuk masuk kayak gitu. Dan alhamdulillah kan di tahap berikutnya ternyata teman-teman yang swasta itu bisa masuk ya, dan malah bisa, mohon maaf, bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di negeri kan kayak gitu ya. Jadi nanti insya Allah juga nanti ada saatnya teman-teman yang di swasta bisa bersaing dengan yang negeri kayak gitu ya. Monggo dimusyawarahkan dengan teman-teman yang lain, disampaikan usulannya seperti itu ya. Ya gitu ya Bu Indah.
Kita sabar saja. Sabar saja secara sabar ya. Monggo yang lain. Silakan. Oke, silakan yang lain. Silakan, ada yang lain? Monggo. Bu, gimana? Ya, silakan. Kita sudah mengirim di layar ya Pak. Apakah nanti kirim japri ke Bapak atau hanya di layar ya Pak? Karena kirim via email juga, nggak usah japri ke WA ya, ke email aja. Email, berarti dua Pak. Email aja. Ya. Nah, email itu buat antisipasi kalau memang di layarnya itu belum bisa diupload kayak gitu. Ya. Karena lebih. Karena kami hanya di layar Pak. Berarti kalau email saya nggak apa-apa ya Pak ya? Kalau email saja ya nggak apa-apa, cuman diharapkan kan mahasiswa bisa aktif di layar. Kalau memang ada kendala di layar, ya masuk ke email. Cuman saya sendiri lebih mudah untuk ngecek di email karena langsung ada notifikasi siapa yang masuk saya sudah tahu. Tapi kan kalau di layar juga kita harus buka layarnya dulu kayak gitu. Ya. Jadi kan diharapkan teman-teman mahasiswa aktif tuh di layarnya. Ya kalau memang ada kendala baru ke email kayak gitu aja. Jadi diharapkan ya biar seimbang dua-duanya diisi kayak gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan lagi atau sudah cukup? Ya, untuk pertemuan hari ini ya. Ya. Untuk pertemuan hari ini bisa kita sudahi nggih. Ya, kita nanti ketemu di web ke-5 ya, nanti ada tugas tutorial 2 lagi. Nanti hari ini saya coba cek. Silakan yang mau presensi boleh ambil screenshotnya dulu. Nanti bisa dikirimkan ya. Ada waktu untuk mengambil screenshot ya. Silakan. Sudah ambil screenshot semua? Kalau sudah, saya akhiri pertemuan untuk hari ini. Monggo Mbak Sulis, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini saya untuk japri itu pakai emailnya Pak. Kenapa? Mau email Pak untuk yang tugas pertama itu kan belum baru di layar. Oh iya, nanti saya set di grup ya. Ya, silakan ambil screenshot. Sudah? Sampun Bapak. Oke, ya. Terima kasih untuk hari ini ya. Nanti insya Allah minggu depan kita temu lagi di web ke-5. Nanti kami berikan lagi tugas tutorial 2-nya dan tetap semangat untuk mencerdaskan peserta didik kita ya. Ya, jangan putus asa jadi guru ki ora ngeluh ya. ngeluh ya ning awake dhewe kesel kayak gitu ya. Tapi untuk memberikan pengajaran jangan sampai kita mengeluh sedikit pun ya. Sukses untuk kita semua, sukses untuk guru-guru Indonesia, sukses untuk calon-calon guru
di Indonesia juga ya. Maju terus pendidikan Indonesia, sampai kapanpun pendidikan harus tetap berjalan ya. Nah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bapak.